Pernah nggak sih kamu penasaran apa yang bikin Shopee bisa bertumbuh cepat banget di Indonesia? Nah, di video kali ini kita bakal ngobrol langsung sama orang dalam Shopee tentang apa aja sih yang mereka lakukan, terus program apa yang mereka bikin gitu. Kalau kamu belum pernah dengar kampus Shopee itu apa, kita juga bakal lihat ini tuh program apa dan gimana caranya kamu bisa mendapatkan banyak hal dari apa yang mereka buat. Strategi Shopee sendiri nih, buat akuisisi gimana sih yang banyak yang terjadi gitu? Oke, sejauh ini sih kita coba garap teman-teman home industry, salah home industry, rumahan UMKM yang memang mereka belum dapat akses lah ibaratnya, atau mungkin mereka belum tahu tentang teknologi, tentang bisnis online kayak gitu. Nah, kita coba ajak mereka, kita tawarkan program-program kita di mana ada program yang tadi dari mulai foto gratis, ada pelatihan, dan juga ada ruangan live streaming yang bisa mereka gunakan kayak gitu. Nah, jadi cara ngejangkaunya gimana? Ada tim kita yang tim acquisition tadi. Tim acquisition? Nah, itu mereka ke lapangan, nyebar ke lapangan di Kota Bandung misalnya. Mereka sebar, pokoknya cari untuk UMKM home industry ini. Sadis ya. Berarti nyari itu kan keluar canvassing kan? Iya, door to door. Door to door. Yes. Jadi ini canvassing, ini kita dari Shopee, kalian mau gini nggak gitu? Iya, betul. Oke. Terus udah gitu ditawarin buat masuk Shopee-nya kan? Betul. Nanti kita bantu bikinin akunnya, kayak gitu. Setelah kita bikin akunnya udah jadi, nanti kita berikan ke mereka. Oke. Nanti kita akan oper ke tim incubation untuk pelatihan. Tapi gini, itu kan baru masuk Shopee loh. Ya, nah, kampus Shopee kan beda lagi. Ya kan, anak perusahaan beda lagi nih. Nah, terus dari Shopee diarahin langsung ke kampus Shopee kah atau gimana nih? Oke, sebetulnya sih kampus Shopee sendiri ini tuh sebetulnya proyeknya Shopee. Proyeknya Shopee. Proyeknya Shopee untuk mengembangkan teman-teman UMKM nih yang ada di daerah-daerah. Nah, jadi sebetulnya UMKM yang sudah kita akuisisi itu sudah termasuk di dalamnya tergabung dengan Shopee dan juga kampus UMKM ikut program kayak gitu sebetulnya. Cuma nanti untuk program yang lainnya kayak kita kan ada program ekspornya nih. Nah, program ekspornya lagi ini adalah hal yang harus diikuti, yang harus dipenuhi syarat-syaratnya lagi kayak gitu. Kayak misalnya tokonya harus jalan dulu 3 bulan kayak gitu-gitu. Ada syarat tambahan lagi lah. Untuk situ baru nanti bisa daftar untuk program ekspornya. Terus gini, selama mengakuisisi nih, biasanya poin apa sih yang paling bikin kayak orang tuh kan gini, seller UMKM tuh kan banyak yang jualan ya, seller tuh kan beda-beda nih. Ada range yang muda, ada range yang misalnya medium, ada juga range generasi kolonial gitu kan. Biasanya itu yang banyak itu kolonial, dan kolonial itu yang paling susah. Iya, betul. Betul ya. Nah, sekarang gini, poin apa yang paling menarik gitu ya dari yang misalnya dari di Shopee sendiri alamin gitu dalam akuisisi gitu? Apa sih yang paling menjual gitu? Oke, yang paling menjual itu biasanya yang paling banget jadi orang itu tertarik yaitu adalah foto produknya kita sebetulnya. Foto produknya kita, karena kan kayak yang kita tahu foto produk itu di luar itu cukup lumayan bisa menguras uang gitu ya, budget kayak gitu. Karena itu orang-orang yang ketika kita tawarkan, Pak, nanti kita akan ada edukasi, mereka itu kekhawatirannya apalagi yang usia kolonial tadi gitu ya. Mereka khawatir kayak, aduh, saya nggak bisa nih, saya nggak paham online kayak gitu. Udahlah, saya ini produksi aja misalnya. Mereka banyak kayak gitu. Nah, jadi kita jelaskan ke mereka bahwa nanti mereka akan dibimbing melalui tim inkubasi tadi. Ada pelatihan, ada bimbingan selama kurang lebih 1 bulan itu untuk mereka memahami tentang Shopee. Kalau ada kendala mereka bisa chat, ada grup WhatsApp-nya, mereka bisa konsultasi di situ. Terus gini, 1 bulan emang cukup nggak sih? Faktanya gitu, karena ya kita ngalamin ya, maksudnya ketika ngedukasi gitu kan banyak teman-teman gini ya 1 bulan gitu kan, yang 1 bulan, 3 bulan aja nggak ngerti. Betul, setuju. Nah, cukup nggak sih sebenarnya? Sebenarnya kalau dari cukup enggaknya sebetulnya tergantung tergantung orangnya kayak gitu. Cuma memang kebanyakan sejauh ini kurang sih kayak gitu ya. Kurang untuk memang betul-betul memahami explore, karena kan orang juga sekarang yang bisa dibilang yang sudah berkembang di Shopee itu butuh bertahun-tahun bahkan untuk belajar tentang hal itu gitu, karena selalu update, selalu ada hal baru. Makanya kalau dibilang cukup, tentu nggak cukup kayak gitu. Oke, terus gini, itu kan yang paling menarik di akuisisi itu adalah poin pertama tadi, poin foto produk. Ya, betul. Terus ada lagi nggak sih yang misalnya kayak teman-teman di Shopee lihat apa sih yang seller mau gitu? Apakah mungkin banyak orang yang tertarik masuk gara-gara ada program ekspor gitu? Selain itu apa lagi sih gitu yang menarik gitu kalau yang mungkin dilihat Mas Ihsan selama ini? Oke, untuk program ekspor tentu itu menjadi salah satu poin penting juga, di mana selama ini orang-orang juga selalu menjadi kendala ketika mereka mau terjun ke dunia ekspor gitu ya, bisa dibilang mereka terkendala dengan perizinan yang
cukup lumayan ribet dan juga banyak banget kayak gitu. Nah, sedangkan untuk di Shopee ini semua perizinan-perizinannya itu udah diurusin sama Shopee. Betul, mereka hanya cukup berjualan selayaknya berjualan di toko Indonesia aja kayak gitu. Jadi sudah memangkas beberapa hal yang memang harusnya tadi mereka pikirkan. Nah, itu disiapin sama Shopee. Lalu juga kita untuk penjual baru itu kita sediakan voucher promosi toko senilai Rp1 juta berbentuk voucher toko. Voucher toko. Iya, betul. Yang bisa digunakan untuk promosi toko awal lah kayak gitu. Iya. Itu sih paling. Nah, terus gini, ketika buat akuisisi baru nih, ada nggak sih hal kayak Shopee kerjasama sama pemerintah, apa UMKM, atau misalnya inisiasi sendiri sih biasanya? Oke, sejauh ini kita ada inisiasi sendiri dan juga ada yang memang kerjasama dengan pemerintah. Jadi kita mengerjakan dua-duanya. Misalnya contoh dengan pemerintah, kita ada kerjasama dengan kayak dinas-dinas terkait, misalnya dinas UMKM, dinas koperasi kayak gitu. Kita ada kerjasama dengan mengumpulkan seller-seller atau para UMKM ini untuk kita berikan edukasi. Sekaligus kita bantu buatkan toko di Shopee. Lalu dengan sektor lain seperti kampus juga kita ada, gitu ya, karena setiap kampus itu biasanya ada kayak binaan UMKM-nya. Nah, lalu juga dalam komunitas-komunitas kayak gitu. Paling efektif yang mana? Dari kan banyak nih channelnya nih, misalnya dari pemerintah, dinas UMKM, terus dari kampus, terus pitching sendiri ya kan, kampasing kemana, paling efektif yang mana sih? Sebetulnya sih ketika kita di lapangan itu paling efektif tentunya dengan kita kerjasama dengan pihak yang lain kayak gitu. Karena kita tinggal mengumpulkan orangnya, orang yang udah datang kita langsung tinggal edukasi dan itu. Kalau misalnya nyari sendiri itu kan cukup lumayan beratnya adalah kita nggak tahu titiknya di mana aja. Mungkin kita hanya tahu titik-titik yang memang yang sudah terkenal. Ya, Cigondewa. Nah, Cigondewa, Cibaduyut kayak gitu-gitu paling. Oh, iya. Nah, itu tadi dari sisi posisi. Ya. Nah, terus gini, setelah posisi kan masuk ke inkubasi gitu ya, ketika inkubasi. Nah, di inkubasi, challenge apa sih yang paling berat gitu atau yang biasanya suka dialamin? Oke, biasanya challenge-nya itu adalah karena di sini kalau bisa saya bilang diuji lah ya, si seller ini niat beneran kan dijualannya. Karena kan kita punya 9 modul. Iya, masalah adalah niat beneran kan. Betul. Karena kita punya 9 modul dan biasanya gitu ya, ada beberapa seller yang awal-awalnya semangat. Nah, tapi pas modul udah ke-5, ke-6 mulai hilang tuh sedikit-sedikit gitu. Mulai hilang. Nggak beres modulnya, sedangkan sebetulnya kan modul ini dipersiapkan memang untuk juga supaya mereka paham tentang Shopee, cara penggunaannya seperti apa kayak gitu. Sebelum nantinya yang paling terakhir tadi yang mereka bisa ekspor kayak gitu. 9 modul ini apa aja sih Mas? Setelah dari bab 1, 2, 3, 4 gitu. Bocoran sedikit. Oke, kalau modul pertama itu sebenarnya lebih ke pengenalan tentang Shopee, lalu juga cara upload produk, cara copywriting nama produk sama deskripsi. Lalu modul kedua dan ketiga itu berkaitan sama promosi, gimana caranya bikin promo toko, voucher toko kayak gitu-gitu. Nah, untuk modul 4, 5, 6 itu biasanya lebih ke arah operasional kayak misalnya poin penalti, lalu juga tingkat keterlambatan pesanan kayak gitu-gitu. Terus kita juga ada nanti salah satu modul yang fokus untuk cara mengoptimalkan iklan Shopee seperti apa. Sampai nanti modul 9 ya kurang lebih ekspor. Dan itu semua bisa dilihat sebetulnya di websitenya Shopee itu ada untuk modul-modul ini ada apa. Iya. Cuman tantangannya ternyata sebenarnya bukan ini ya, tapi orangnya yang niat belajar apa enggak. Betul kayak gitu. Karena kan kita sejauh ini ada online ada offline kelas juga kayak gitu. Nah, yang lebih menantang lagi adalah yang online. Karena yang online ini biasanya mereka sambil sibuk produksi, sambil sibuk nonton ini jadi nggak fokus. Iya makanya kayak gitu. HP cuma satu kayak gitu. Nanti ada chat, ada order, ngurusin order dulu. Makanya iya. Wah tadi udah sampai mana ya tuh? Biasanya kayak gitu. Itu tantangannya sih. Tapi kita coba berusaha untuk memberikan proses edukasi yang memang seefektif mungkin lah. Terus gini, ketika edukasinya nih, ini misalnya apakah Shopee kerjasama dengan pihak luar atau memang nyiapin tim internal buat itu atau kayak gimana sih biasanya? Oke, sejauh ini sih kita masih menggunakan tim internal, tim trainernya dari kita kayak gitu. Tapi memang kita sekarang lagi ada rencana untuk menggait seller-seller yang memang sudah berkembang, sudah sukses di Shopee untuk sharing pengalamannya gimana dari nol terus juga untuk berjuang di Shopee, berkembang di Shopee, kurang lebih kayak gitu. Oke. Terus gini, biasanya nih Pak, ini kan pasti kalau ngomongin kampus Shopee gitu ya, kan orang tuh ada yang mikir, ini gratis apa bayar sih gitu? Daftar nggak sih nih, gue mau ikutan gimana sih? Nah itu gimana sih?
Oke, semua pokoknya yang ada fasilitas di kampus UMKM Shopee ini gratis semua. Fasilitas gratis. Semua dari mulai foto produk gratis, dibikinin akun juga gratis, lalu edukasi gratis, mau pakai video untuk live streamingnya kita juga ruangannya gratis semuanya. Asal jualannya di Shopee. Kalau kita nggak boleh ya. Jangan dong. Oke. Terus kalau outputnya sendiri gitu ya, sebenarnya ketika dibikin kampus Shopee ini outputnya apa sih harapannya gitu sebenarnya? Oke, untuk harapannya ya sesuai dengan namanya yaitu Kampus UMKM Shopee Ekspor Bandung. Kita pengen banget gitu ya para UMKM ini yang kita tahu produknya ini memiliki kualitas yang luar biasa baik ya gitu, untuk memang bisa bersaing bukan hanya di pasar lokal aja, tapi juga bisa bahkan ke pasar mancanegara atau global kayak gitu. Kita ingin UMKM kita ini bisa berkembang kayak gitu. Nah, berkembang dengan dukungan dari Shopee dan juga dari usahanya mereka sendiri juga tentunya. Oke, itu berarti di inkubasi ya? Iya. Di inkubasi kan berarti di inkubasinya berarti harus ngajarin, edukasi, gitu kan, bimbing biar ini gitu kan. Nah, saya penasaran gini, berapa persen yang dari diakuisisi nih? Pasti kan turun ya. Misalnya akuisisinya katakanlah 1.000 seller, yang masuk inkubasi berapa? Terus nanti yang masuk ke RM, yang RM kan berarti yang suksesnya di sini nih. Iya, betul. Bener nggak? Berapa persen sih gitu sukses rate-nya? Sejauh ini sih yang memang sudah berjalan, yang memang sudah masuk ke ke proses yang paling terakhir tadi itu kurang lebih hampir 10% sih. 10% berarti hilangnya 90% ya? Ya betul, karena tadi entah memang kebanyakan kendalanya itu seller-seller kita mungkin karena masih tadi angkatan kolonial tadi gitu ya, mereka belum punya sumber daya yang mumpuni untuk memang mengelola si toko online-nya. Makanya banyak yang kayak, saya butuh admin deh kayaknya, saya butuh ini deh kayak gitu, saya nggak ada orang lagi nih buat mengelola tokonya, saya produksi sibuk kayak gitu-gitu. Iya. Jadi yang ketemu biasanya sebenarnya gini, berarti kalau disimpulin UMKM Indo itu fokusnya cuma produksinya jago, tapi begitu ngomongin marketing, ngomongin service, ngomongin yang lain-lain itu kan belakangnya yang betul. Bener ya? Ya betul. Itunya berantakan gitu. Itunya ya betul, nggak ke-handle karena sama mereka sendiri kayak gitu. Karena mereka ya tadi manpowernya ini kurang gitu loh. Sebenarnya diajarin nggak sih kayak, oh tahu nih produk kamu potensinya bagus gitu, lu cari deh gitu, manpowernya gimana gitu, dikasih tahu nggak sih atau udah dikasih tahu tapi mereka tetap nggak bisa melakukan? Yes, itu kita kasih tahu dan kita juga bahkan coba menyiapkan solusi untuk mereka. Oh, dikasih solusi? Kita coba menyiapkan solusi di mana kita sekarang ini masih dalam proses perencanaan, kita akan namanya ada sekolah admin. Jadi kita akan coba buatkan kayak sekolah admin, kita coba mungkin admin mereka ada yang mau ikut pelatihan, ayo ikut pelatihan sama kita, adminnya pelatihan sama kita, kurang lebih kayak gitu. Cuma tugas mereka cari admin. Nah, ikut pelatihan di sini. Kayak gitu. Ikut pelatihan deh, kita yang ajarin deh, misalnya. Lu nggak usah ajarin, kita yang ajarin kayak gitu. Seru ya. Terus itu udah masih rencana masih jauh atau? Masih berjalan, mungkin udah harusnya tahun ini sih udah berjalan. Tahun ini launching ya? Harusnya tahun ini udah berjalan. Program baru sekolah admin. Iya betul. Keren. Kita coba kerjasama juga sih sama kayak SMK kayak gitu. Mereka mungkin magang mereka bisa di sini bisa kayak ya bisa dibilang latihan admin, nanti tergantung nih sama si salonnya ini nih, kita punya admin bekas pelatihannya kita nih, mau nggak dipakai gitu loh, terserah masalah pembagian itunya terserah mereka deh gitu loh, mau digaji kayak jadinya atau mungkin mau bagi hasil atau si bonus kasih apa, tapi yang penting maksudnya adalah diajarin biar admin itu minimal kayak balas chat yang ngerti, gitu kan, bikin voucher yang ngerti, pokoknya ngerti lah pokoknya ngerti, gitu, jadi nggak blank banget. Bener, jadi nggak ada alasan lagi salah ini, aduh saya nggak punya orang, ini ada orang ini udah saya siapin, mau nggak coba gitu. Kalau masih alasan berarti emang alasan doang ya. Nah, itu kan tadi niatnya kesungguhannya ini sejauh mana nih untuk jualan kayak gitu. Kan Shopee itu bisa dibilang satu perusahaan yang kayaknya cari duitnya jago banget. Oke. Jago banget gitu kan, jago banget ya. Karena kenapa? Karena gini, kalau diperhatiin dulu kan Shopee masuk 2015 kayaknya cuma marketplace, ya. Bener kan? Terus dari 2015 ke sekarang 2022 itu kayaknya nggak tahu nih udah jadi berapa perusahaan, Shopee sendiri, Shopee Game, Shopee apalagi lah macam-macam. Nah, kalau yang Mas Ihsan tahu nih urutannya gimana sih gitu, terus bisa berkembang secepat gitu gimana caranya? Oke, tentunya sebenarnya ini yang selalu juga dibilang sama sama CEO-nya kita ya, Chris ya, dimana Shopee ini bisa berkembang sejauh ini kayak gitu dengan cepat, itu karena memang manusia di dalamnya kayak gitu, yang memang super kreatif, super memang mereka bisa adaptasi dengan lingkungan. Nah,
Jadi kalau misalnya sejauh ini di Shopee ini udah ada apa aja sih? Wah ini udah ada banyak banget, dari mulai kita pertama nggak ada Shopee Pay, nggak ada pembayaran sendiri, kita ada Shopee Pay pada akhirnya. Terus awalnya logistik kita cuma beberapa logistik doang kerja sama, sekarang makin banyak lagi logistiknya. Sampai bikin sendiri? Sama bikin sendiri kan? Oke kayak gitu. Terus juga kita juga sekarang udah nyediain kalau dari sisi finance-nya ada Shopee Pay Later-nya juga, sekarang ada Shopee Pinjam buat penjual kayak gitu. Terus juga kalau misalnya dari sisi mungkin aplikasinya kita punya Shopee Games sekarang, dari yang gamesnya cuma 1-2 mungkin sekarang jadi banyak banget. Awalnya yang cuma kayak mungkin slash gitu, nah sekarang jadi banyak banget, ada Shopee Lollipop dan lain sebagainya. Terus dari sisi aplikasi juga kita yang awalnya cuma mungkin fokus untuk produk yang non digital, sekarang juga kita punya digital produknya, pulsa, bisa bayar internet langsung di situ apa tagihan. Terus juga kita punya Shopee Hotel, punya Shopee mungkin yang berkaitan sama travelnya, ada kereta api juga bisa dipesan di Shopee sekarang kayak gitu-gitu. Jadi memang ini perkembangan baik dari sisi produk digitalnya kita ataupun produk non digitalnya kita kayak gitu sih. Sama ya memang di sini kita coba untuk meningkatkan traffic yang masuk ke Shopee itu dengan berbagai entertain yang bisa dirasakan sama customer-customernya kita. Dengan Shopee Game mereka bisa sambil main, dapat voucher lumayan buat belanja misalnya kayak gitu-gitu. Ini ya, baru bisa dibilang kayak ini ya, list buildingnya tuh kayak bener-bener yang udah masuk nggak boleh keluar. Ya kan? Udah masuk nggak boleh keluar. Lu kasih duit gue tiap bulan ya. Biar nyaman pokoknya di situ gimana caranya. Oke. Selain bisnis yang serakah, kan bisa dibilang Shopee juga kayak akun sosmed itu beda. Contoh gini, kalau saya lihat e-commerce lain kayak kompetitor ya, kayaknya bikin cuman satu udah gitu loh. Kayak udah cukup aja gitu. Tapi kalau Shopee itu kayak di Instagram aja bikin akunnya banyak banget. Beneran ada Shopee ini, Shopee kampus Shopee, apa semua punya ini sendiri, semua punya audiens sendiri gitu kan. Terus Shopee apa semua udah punya gitu. Tujuannya apa sih kayak gitu? Kan apakah misalnya gini, kalau orang mikirnya apa nggak repot gitu? Kalau seller ngurusin Instagram satu aja nggak bisa gitu kan? Ini Shopee ngurusin Instagram berapa biji? Oh banyak banget sih. Banyak banget. Saya juga nggak tahu. Nah itu sebanyak itu gitu. Instagram banyak, TikTok banyak, semuanya banyak gitu kan? Emang apa sih tujuannya gitu? Terus buat apa gitu loh? Oke, sebenarnya sih tujuan ini kan karena memang sekarang ini kalau bisa dibilang gitu ya, Shopee ini adalah salah satu e-commerce yang memang fokus untuk digital marketingnya kayak gitu. Jadi pemasaran lewat digitalnya itu kuat banget kayak gitu. Nah, kita itu jarang menggunakan bisa dibilang offline marketing kayak gitu. Kayak mungkin bisa dicek aja kayak misal baliho gitu itu jarang banget Shopee itu pakai yang kayak gitu-gitu. Nah, makanya kita coba perkuat dengan adanya digital marketing ini dan kita selalu share tentang program-programnya kita. Oh, misalnya ada Shopee Fashion, ya udah hal-hal yang masuk ke situ adalah yang tentang fashion. Jadi kalau orang-orang mau tahu tentang fashionnya Shopee perkembangannya gimana, diceknya di situ kayak gitu. Sedangkan kalau gabung semua, mungkin kan itu akan jadi, wah ini saya lagi pengen lihat fashion nih. Ya, pengen lihat tentang quiz misalnya di Shopee ada quiz apa aja. Ini yang mana nih? Gitu. Bingung. Jadi karena memang kita branding kuat kita adalah digital, makanya kita coba bagi digital ini supaya mempermudah orang ketika mereka mau ngecek tentang update-nya Shopee itu seperti apa, kurang lebih kayak gitu. Makanya Shopee-nya dipecah-pecah banyak banget. Iya. Itu timnya berapa? Waduh, kalau timnya juga banyak banget sih. Itu banyak ya? Banyak banget. Karena di Jakarta aja kita khusus sosmednya gitu. Khusus tim marketing aja misalnya tim marketing itu ada ratusan sih kita punya. Ratusan? Iya. Kalau di total sama BD sama tim Ops itu udah hampir 10.000 orang kita. Wow. Iya. Jakarta doang? Jakarta doang. 10.000? Pantesan si orang kuat ya. 10.000? Hampir 10.000 orang ya. Terus gini, kayak kampus Shopee ini kan adanya di Bandung, tadi Mas Isan bilang di Solo, Semarang, Jakarta, Surabaya, Makassar, sama Medan. Jogja, Makassar kita mau bikin. Surabaya belum ada. Oh belum ada. Nah sekarang gini, sebenarnya bikin penetrasi kampus Shopee ini buat apa sih gitu? Apakah ini buang budget nggak sih gitu sebenarnya? Oke. Sebetulnya sih kalau bisa dibilang ini adalah kalau bisa dibilang gitu ya, semi project CSR-nya kita lah ibaratnya. CSR dalam artian tujuan kita adalah pengen mengembangkan UMKM lokal kita, karena kita melihat potensi yang mereka miliki. Tadi kualitasnya bagus, dari harga sebenarnya juga bisa kompetitif kayak gitu.
Tapi sayang mereka mungkin keterbatasan informasi atau mungkin keterbatasan teknologi. Nah, kita ingin fasilitasi mereka, kita ingin support mereka untuk bisa berkembang. Ya, balik lagi bukan hanya di pasar lokal, bukan hanya di pasar offline, tapi bisa global. Tapi bisa global bahkan, atau mungkin setidaknya bisa di nasional dulu nih, kayak gitu. Nah, itu yang ingin kita fasilitasi sebetulnya. Jadi tujuannya memang buat benar-benar murni bantuin ya, makanya semuanya dibuat gratis gitu ya. Yes, karena kan semuanya sebenarnya ya butuh duit banyak juga toh. Benar. Ya sekarang kalau misalnya mau ibaratnya mau hitung-hitungan kasar aja, misalnya foto produk sekarang kalau kita ibaratnya tagihin gitu satu salon 20 produk, satu salon mungkin bisa berapa gitu. Sekarang sejauh ini yang foto udah ratusan salon, bahkan mungkin hampir ribuan salon gitu. Kayak gitu sih. Cuman kita nggak melihat itunya, kita melihatnya mereka berkembang gitu. Itu sih. Seru banget kan obrolan yang tadi kita bahas. Nah, jangan lupa ikutin video-video lain karena kita juga masih banyak lagi ngobrol sama orang dalam Shopee tentang gimana cara membesarkan toko Shopee kamu dan gimana caranya supaya toko kamu bisa berkembang di Shopee Export.